Saat di meja makan, Duh Bu, kok hari ini masak sayur kangkung lagi sih? Bapak itu sampai bosen banget tahu nggak sih? Wah, bukannya Bapak bilang suka banget ya sama sayur kangkung masakan Ibu? Pas pertama kali Ibu masakin sayur kangkung loh, Bapak sampai nambah berkali-kali. Makanya Ibu masakin terus itu sayur kangkungnya. Bapak emang suka Bu sayur kangkung masakan ibu, tapi ya jangan dimasakin tiap hari juga. Bosen banget tahu nggak sih rasanya? Bapak bosen atau emang abis dimasakin masakan enak sama janda kampung? Astagfirullahaladzim, ibu ini yang ngomong apa sih? Tiba-tiba banget nuduh bapak habis dimasakin masakan enak sama janda kampung. Loh, bukannya Bapak udah akrab ya sama janda kampung sampai ngobrol-ngobrol kemarin sore? Ibu lihat loh Pak, jadi ya kemungkinan Bapak itu udah dimasakin tuh sama janda kampung yang cantik dan juga aduhai. Ya ampun Bu, kemarin sore itu janda kampung cuma nanya doang. Dia tuh nanya ibu tuh beli bajunya di mana. Katanya baju-baju itu tuh bagus banget. Cuma dia tuh bilangnya malu kalau mau nanya langsung ke ibu. Makanya dia tuh nanyanya ke bapak. Beneran Pak, dia nanya kayak begitu? Beneran lah Bu, kalau ibu itu nggak percaya tanya langsung sama orangnya ke. Oke deh, nanti Ibu tanyain. Awas aja ya sampai nggak bener. Ya, sebenarnya aku percaya sih sama Bapak. Aku juga males kalau mau nanyain langsung sama si janda kampung. Tapi ya udahlah, aku bilang aja kalau aku bakal nanyain. Ya tanya aja kalau nggak percaya. Tapi besok ganti ya Bu masakannya. Jangan kangkung terus. Bisa jadi kangkung bapak nanti tiap hari dimasakin kangkung gini. Iya, besok Ibu ganti deh masakan yang lain. Bapak emangnya mau dimasakin apa? Bapak sih terserah aja. Yang penting jangan kangkung lagi. Ya udah, besok Ibu masakin daun singkong gimana? Ya jangan daun singkong juga lah Bu. Masakin daging kayak sekali-kali. Nah, ngomong dong dari tadi. Kalau mau dimasakin daging, pakai acara ngomong terserah. Ya maaf Bu. Keesokan harinya di tempat jualan sayur. Bu Leha nggak mau belanja sayur dulu kah Bu? Enggak Bu Yati, kebetulan saya udah masak tadi. Dan stok sayur di rumah saya juga masih ada. Wah, Bu Leha rajin banget, jam segini udah mateng masakannya. Saya mah boro-boro harus belanja dulu. Soalnya ya Bu, ternyata suami saya udah bosen dimasakin kangkung terus. Ya Bu Yati masakin tiap hari, gimana nggak bosen Bu? Iya, saya kira kan suami saya suka banget tuh sama sayur kangkung masakan saya. Jadi ya saya masakin terus. Tapi ngomong-ngomong, Bu Leha masak apa hari ini? Hari ini saya masak semur ayam Bu. Wah, kebetulan banget Bu, suami saya lagi pengen dimasakin daging gitu. Boleh nggak kalau saya minta semur ayam masakan Ibu? Soalnya di tukang sayur ini udah habis Bu daging ayamnya. Kalau mau ke pasar jauh banget, suami saya udah berangkat kerja dan nggak bisa nganterin. Kalau naik angkot susah Bu, di sini harus nunggu lama. Iya, boleh aja sih Bu. Wah, beneran Bu Leha? Iya Bu Yati, tapi saya nggak bisa ngasih banyak-banyak, soalnya saya juga masaknya nggak begitu banyak. Ya ampun Bu, bisa-bisanya sih mau ngasih tetangga nggak begitu banyak. Bu, yang namanya ngasih itu sekalian banyak, apalagi ngasih tetangga, nggak boleh pelit-pelit. Iya Bu, saya juga pengennya ngasihnya banyak, tapi masalahnya saya masaknya itu juga nggak terlalu banyak. Iya, kalau itu mah saya nggak mau tahu. Pokoknya kalau ibu mau ngasih itu ya harus banyak. Ih, ini orang benar-benar nggak punya malu. Padahal dia loh yang minta, bukan aku yang mau ngasih. Bisa-bisanya dia maksa mau dikasihnya harus banyak. Hei Bu Leha, jangan malah bengong kayak orang dongok gitu dong. Udah yuk langsung aja kita ke rumah Bu Leha. Dan Bu Leha harus kasih saya masakan semur ayam yang banyak. Iya ya Bu. Ada gini nih jadi orang yang gak enakan. Ya udahlah kali ini aja. Bu Yati pun sangat senang diberi sumur ayam oleh Bu Leha malam harinya saat makan malam. Wih, beneran dimasakin daging loh. Ini semur ayam ya Bu? Iya dong Pak. Mantap nih Bu, kesukaan Bapak. Tapi kok kayaknya beda ya Bu sama semur ayam masakan Ibu pas itu? Ya beda lah Pak, ini kan masakannya Bu Leha. Masakan Bu Leha, kok bisa sih? Ibu minta masakin semur ayam kah sama Bu Leha? Ya enggak lah Pak, ibu itu ya minta semur ayam masakan dia. Ya ampun Bu, kok malah minta sih? Bukannya masak sendiri? Bapak kan udah ngasih uang bulanan yang lumayan banyak ke Ibu. Pak, masalahnya tadi pagi itu di tukang sayur daging ayamnya udah habis. Dan kalau ke pasar itu kan jauh banget Pak. Bapak loh jam segitu udah berangkat kerja.
jadi nggak bisa nganterin ibu. Dan juga ya Pak, kalau mau naik angkot itu udah lama banget, jadi males kalau mau nungguin. Jadi ya ibu minta aja gitu sama Bu Leha masakan semur ayam dia. Dan dibolehin kok sama dia nggak masalah sama sekali. Dan ternyata ya Pak, masakannya itu enak banget. Dan kalau dipikir-pikir, kalau kita minta masakan dia terus Pak, bisa-bisa kita nggak perlu ngeluarin uang untuk belanja ataupun masak. Bisa hemat sekalian gitu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu Bu. Pokoknya mintanya sekali ini aja. Besok juga kalau bisa ibu tuh ngasih sayur juga ke Bu Leha. Atau daging kek disamain gitu. Yes, ibu nggak mau lah Pak. Ibu kan pengennya minta sayur terus ke dia kalau dia itu masaknya makanan enak. Janganlah Bu, ibu itu kok malah ngerusuhin makanan orang sih. Ngerusuin gimana sih Pak? Sebagai tetangga itu harus berbagi. Udah jangan malah ngobrol mulu. Mending kita langsung makan aja. Ini ya Pak, semur masakan Bu Leha enak banget, dijamin bikin nagih. Bu Leha itu ternyata bener-bener pinter masak loh. Keesokan harinya di depan rumah Bu Leha. Assalamualaikum Bu Leha. Bu Leha hari ini masak apa nih? Waalaikumsalam Bu. Hari ini saya masak sayur kangkung Bu, sama goreng tempe dan juga goreng tahu. Lah kok masak kangkung sih Bu? Seharusnya masak yang enak-enak lah, kayak daging sapi kek, daging ayam kek, atau ikan. Kalau masak kangkung gitu kan kurang enak, padahal saya mau minta loh. Kenapa ibu jadi request? Iya, kalau masakan ibu enak kan, saya udah bilang tuh, saya bakal minta. Ya ampun, ini orang bener-bener ya nggak punya malu sama sekali. Bisa-bisanya loh dia ngomong kayak begitu. Heh Bu, jangan malah diem aja. Udahlah buruan Bu, mending ibu tuh ya masak daging sapi. Enggak dulu deh Bu, daging sapi sekarang lagi mahal. Ya udah Bu, masak daging ayam aja. Kemarin kan saya sudah masak daging ayam Bu, yang ibu minta itu loh. Jadi ya nggak mungkin kalau saya mau masak lagi. Masaknya kalau gitu besok aja Bu, daging ayamnya dibakar. Pasti enak banget Bu kayaknya. Ini kenapa Bu Yati jadi maksa-maksa banget sih? Saya harus masak daging. Bu, saya tuh bukannya maksa, cuma ngasih saran aja. Kalau ibu masaknya enak kan, saya bakal minta. Ibu ini nggak denger apa dari tadi saya ngomong kayak begitu? Iya sih, tapi alangkah baiknya Bu, kalau ibu kepengen makanan enak, ya ibu masak sendiri. Jangan malah nyuruh tetangga terus minta. Iya, kalau bisa minta sama tetangga, ngapain Bu masak sendiri? Apalagi ya Bu, masak kayak begitu itu keluar uang banyak dan susah, ribet. Jadi ya saya males. Ya Bu Yati aja males, apalagi saya Bu, sampai dimintain kayak begitu. Kalau ibu kan beda, ibu loh suka masak dan masakan ibu enak banget. Ya emang sih masakan saya enak, tapi bukan berarti itu jadi alasan loh untuk ibu mintain masakan saya terus. Udahlah ya Bu, kalau gitu saya mau pergi dulu. Bu Leha emangnya mau pergi kemana toh? Saya itu mau pergi ke rumah temen Bu, ada urusan. Saya tinggal dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, buru-buru banget sih itu orang. Padahal kan aku masih pengen gitu nyuruh-nyuruh dia untuk masak daging atau masakan yang enak gitu. Pupus sudah nih harapanku untuk minta masakan enak hari ini. Harum banget nih, kayak wangi masakan daging. Ada yang lagi masak daging nih. Kalau dari aromanya sih berasal dari rumahnya Bu Ijah. Aku samperin aja siapa tahu bisa minta. Bu Yati pun pergi ke rumah Bu Ijah. Assalamualaikum Bu Ijah. Waalaikumsalam. Bu Yati, ada apa Bu? Tumben banget datang ke rumah saya. Ini loh Bu, saya mencium aroma masakan daging yang enak banget dari rumah Bu Ijah. Wah, sampai kecium kah Bu? Perasaan jarak dari rumah saya ke rumah ibu tuh agak jauh, jadi seharusnya nggak sampai kecium gitu deh. Saya itu ya Bu, tadi habis dari rumahnya Bu Leha. Dan penciuman saya tuh tajam banget, makanya sampai mencium aroma masakan Bu Ijah yang enak itu. Bu Ijah pasti lagi masak daging kan? Lagi dimasak apa tuh Bu? Iya Bu, kebetulan saya lagi masak daging. Saya masak rendang daging sapi, karena besok saya tuh mau pulang ke rumah orang tua saya. Makanya saya masak daging rendang sapi deh, untuk saya bawa. Walah, jadi gitu. Saya minta dong Bu, kalau gitu rendang sapinya. Apa Bu, Ibu minta rendang sapi masakan saya?
Sebenarnya saya mau aja sih Bu ngasih. Tapi masalahnya Bu, saya tuh buatnya ngepres banget untuk saya bawa ke rumah orang tua saya. Ya ampun Bu, mintalah, jangan pelit-pelit. Sekali-kali berbagi sama tetangga. Ibu itu kan jarang-jarang loh ngasih masakan ataupun ngasih makanan. Iya sih Bu, tapi kan udahlah Bu, gak usah tapi-tapian. Mending sekarang Ibu ambilin tuh daging rendang masakan Ibu, terus kasih ke saya. Ya sudah deh Bu, bentar ya saya ambilin dulu. Tapi saya ndak bisa ngasih banyak. Ada Bu, kalau ngasih itu ya sekalian banyak. Kalau nggak terlalu banyak mah nggak ikhlas namanya. Saya nggak mau nerima ya kalau dikasihnya cuma sedikit. Karena itu tuh termasuk penghinaan juga Bu. Masa iya ngasih ke sesama tetangga sedikit? Aduh ya ampun, ini orang nggak tahu malu banget. Bisa-bisanya dia minta sampai kayak begitu. Maksa banget. Udah gitu mintanya dikasih banyak lagi. Sebenarnya males banget aku mau ngasih, tapi aku pengen dia cepat pergi dari sini. Ya udahlah aku kasih aja kali ini, besok-besok ndak bakal. Ya sudah Bu Yati, kalau begitu saya ambilin dulu ya. Dan bakal saya kasih lumayan banyak kok, tenang aja. Nah gitu dong. Sejak saat itu Ibu Yati pun terus-terusan meminta makanan ke tetangganya jika tetangganya sedang masak makanan yang enak. Dan parahnya ia selalu minta banyak. Saat di dapur Bu Leha, Assalamualaikum Bu. Nah bener kan Ibu lagi masak daging? Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Bu Yati. Kok bisa-bisanya loh Ibu langsung masuk ke dalam dapur saya? Ya habisnya pintu rumah Ibu tadi kebuka. Terus ya saya mencium juga aroma masakan daging. Jadi ya saya masuk aja. Ada, padahal niatnya aku mau nyembunyiin masakan dagingku biar gak diminta sama dia. Soalnya dia tuh kalau minta selalu banyak. Udah gitu minta mulu lagi ketika aku masak makanan enak. Aku harus nyari akal nih supaya aku gak perlu ngasih dia masakanku ini. Duh ya ampun Bu Leha, kebiasaan banget sih bengong lagi diajak ngobrol juga. Maaf Bu, saya emang suka gitu. Tapi Bu, ini bukan masakan saya. Ya masakan saya sih, tapi ya ini bukan makanan punya saya. Ini titipan saudara. Jadi saudara saya itu minta dimasakin Bu sama saya. Jadi ya semuanya jadinya makanan punya saudara saya. Oh alah, tapi ya nggak apa-apa kali Ibu kalau saya minta. Bilangin sama saudaranya kalau tetangga Ibu tuh minta makanannya. Kayaknya nggak bakal boleh deh Bu, soalnya saudara saya tuh pelit. Maaf ya Bu, kali ini saya nggak bisa ngasih. Duh ya ampun Bu, walaupun pelit kalau udah diminta kan dia bisa apa? Nggak apa-apa lah, kasih aja ke saya. Dan supaya saudara Ibu itu nggak marah, nggak usah bilang Bu kalau Ibu tuh ngasih makanannya ke saya. Maaf banget Bu, saya nggak biasa ngomong kayak begitu. Dan kalau saran saya ya, mending Ibu tuh masak sendiri daripada minta. Ih, Ibu nih kok jadi orang gitu banget sih? Saya loh cuma minta doang. Masalahnya Ibu tuh minta terus. Dan ini kalau makanannya punya saya ya saya kasih. Tapi masalahnya ini titipan saudara saya Bu. Jadi sekarang mending Ibu pulang terus masak sendiri. Dan jangan maksa-maksa minta lagi. Aduh, sampai diusir loh saya. Itu mah ya, Ibu sama aja pelit. Pokoknya saya mau minta masakan Ibu itu. Kalau enggak, saya pecahin semua piring yang ada di dapur Ibu. Astagfirullahaladzim Bu. Keterlaluan banget sih. Gak dikasih kok malah ngancam kayak begitu. Bodoh amat. Saya gak peduli. Jadi cepetan kasih saya masakan daging Ibu yang kelihatannya enak banget itu. Yaudah iya sebentar. Astagfirullahaladzim, nih orangnya benar-benar. Awas aja besok-besok ketika aku masak enak bakal aku langsung umpetin. saat di rumah Bu Yati, ya ampun Bu, Ibu ngapain? Bukannya belanja sayuran malah ngelamun sih? Ini loh Pak, Ibu heran banget. Kenapa ya beberapa hari ini para tetangga tuh gak pernah yang namanya masak makanan enak lagi. Yang dimasak tuh sayur-sayur biasa yang kurang enak. Jadinya kan Ibu males mau minta masakan mereka. Astagfirullahaladzim, ternyata Ibu tuh masih suka mintain masakan tetangga toh kalau lagi masak yang enak-enak gitu. Ya iyalah Pak, menurut Bapak selama ini kita makan makanan enak tuh dapat dari mana kalau Ibu gak minta sama tetangga? Ibu ini benar-benar keterlaluan tahu. Padahal ketika Bapak tanya, Ibu itu bilang itu masakan sendiri. Ya itu kan supaya bikin Bapak diem dan gak cerewet. Makanya Ibu bilang itu masakan sendiri. Aslinya mah itu minta sama tetangga. Hehehe. Cukup ya Bu, jangan berbuat kayak begitu lagi. Gak baik loh.
Ibu ini gak kasihan apa sama tetangga yang selalu dimintain ketika lagi masak enak? Kasian kenapa sih Pak? Justru ya ibu itu ngebantu mereka untuk berbagi ke sesama tetangga. Kan bisa menguatkan tali silaturahmi sesama tetangga juga Pak. Ya tapi gak dengan minta terus lah Bu. Harusnya timbal balik, jangan malah ibu doang yang sering minta. Ya nggak apa-apa dong Pak. Ya ampun, harum banget nih kayak ada masakan pindang ikan. Harumnya dari rumah Bu Ija tuh. Bu Ija pasti lagi masak pindang ikan ini. Udah lah ya Pak, Ibu mau ke rumah Bu Ija dulu. Mau minta pindang ikan masakan Bu Ija. Bu, stop, jangan minta-minta lagi. Ibu gak malu apa? Astagfirullahaladzim. Ngapain pakai acara malu Pak, orang cuma minta doang. Bu, tunggu. Aduh, punya istri kok ya susah banget sih dibilanginnya. Di rumah Bu Ija, Bu Yati seperti biasa langsung masuk ke dapur. Assalamualaikum Bu Ija. Nah, ketahuan kan lagi masak pindang ikan. Waalaikumsalam. Masak pindang ikan dari mana Bu? Ini loh saya lagi goreng ikan asin. Mau nyambel ikan asin sama cempoka. Loh Bu, tapi tadi aroma pindang ikan kok. Kok malah Ibu lagi goreng ikan asin? Ya memang saya tuh lagi goreng ikan asin. Yang masak pindang ikan itu siapa? Ibu nih ada-ada aja. Mungkin ya itu penciuman Ibu udah mulai mengalami masalah. Makanya salah nyium aroma masakan. Enak aja, penciuman saya ini masih sangat tajam Bu. Nggak mungkin salah. Ibu ini pasti nyembunyiin pindang ikan masakan Ibu kan? Loh, nyembunyiin gimana toh Bu? Bu Yati lo bisa lihat sendiri saya lagi goreng ikan asin. Udahlah Bu, ngaku aja kalau pindang ikan masakan Ibu itu lagi Ibu sembunyiin. Terus Ibu gantikan sama ikan asin yang lagi digoreng. Aduh, ngapain saya Bu repot-repot? Itu kan susah kalau mindahin kayak begitu, panas. Udah toh, mending Ibu pulang aja sana. Kalau lagi pengen pindang ikan ya masak sendiri. Dan saya bilangin ya Bu, jangan asal masuk dapur. Udah sopan tahu nggak namanya? Kalau mau bertamu itu ya salam dulu di depan. Kalau udah dijawab dan dipersilakan, baru masuk. Aduh Bu, kita ini kan udah deket. Jadi ngapain pakai acara kayak begituan segala? Deket dari mana Bu Yati? Bu Yati aja yang so deket. Mau minta masakan saya terus kalau saya lagi masak enak. Ya namanya itu berbagi Bu. Udah toh, jadi orang tuh jangan pelit-pelit. Nggak baik loh, nanti kuburannya sempit. Iya, terserah Ibu aja deh. Udah, mending sekarang Ibu Yati pulang. Iya, ini saya juga mau pulang kok. Bu, tunggu sebentar. Ini Bu Yati ndak mau kah ikan asin gorengan saya? Enak ini loh Bu. Gak mau saya gak suka yang namanya ikan asin. Udah ya kalau gitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya tuh orang pergi juga. Untung aja tadi aku bisa cepet-cepet ganti masakan pindang ikanku jadi goreng ikan asin. Soalnya aku gak mau ya dimintain terus sama dia ketika aku masak masakan enak. Iya, bukannya aku pelit, tapi ya tekor juga kalau dimintain terus ketika lagi masak masakan enak. Giliran masak ikan asin dia ndak mau. Beberapa hari kemudian, Pak, Bapak, tolongin Ibu, Pak. ada apa toh Bu? Ini loh Pak, lidah Ibu sakit banget. Tenggorokan Ibu juga sakit. Iya, sakitnya udah beberapa hari yang lalu sih. Tapi sekarang tuh makin sakit Pak, dan susah ngomong. Padahal ya Ibu tuh tadi Pak mau pergi ke rumah Bu Leha karena nyium aroma masakan enak dari rumahnya. Astagfirullahaladzim, kenapa Ibu baru bilang? Harusnya dari awal tenggorokan dan lidah Ibu itu sakit, Ibu itu langsung ngomong ke Bapak. Biar kita itu langsung periksain ke klinik. Ya Ibu kira sakitnya cuma sebentar Pak. Ternyata sakitnya berlanjut sampai hari ini. Malah jadi makin sakit. Bu, yang namanya penyakit itu jangan dibiarkan. Walaupun awalnya sepele, karena bisa bahaya loh kalau nggak cepat ditangani. Iya Pak. Astagfirullah Pak. Lidah Ibu keluar darah. Aduh sakit banget Pak. Mana suara Ibu juga makin habis. Aduh Pak, sakit banget. Buruan bawa Ibu ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, kok makin parah banget sih Bu? Ya udah yuk kita langsung ke Ya udahlah, kita langsung ke klinik aja ya. Aduh Bu, Bapak itu baru ingat kalau motor Bapak itu lagi rusak. Belum sempat Bapak bawa ke bengkel. Bapak ini gimana sih? Aduh sakit banget. Cari cara lain lah Pak. Ibu udah gak tahan ini. Maaf ya Bu, ya udah Bapak pinjam motor tetangga dulu ya.
Buruan ya Pak, jangan lama-lama, cepetan. Ibu gak kuat, ini sakit banget. Suara ibu juga udah makin lama makin habis. Bisa-bisa suara ibu beneran habis dan gak bisa ngomong lagi. Iya Bu, dengan gercep Pak Imran pun kemudian meminjam motor ke tetangganya untuk membawa istrinya ke klinik. Namun setelah itu Bu Yati malah tidak bisa berbicara lagi.